bidayatul hidayah qabilatan kang madhep. Fadunaka mongko ngalapo sapa sira atau tolua ing munggah utawa ningali ilan nihayati maring katok atau tutuke wa tagulgula lan melbu utawa silon melbu marang utawa karo mlaku fi biharil ulumi ing dalem pira-pira segarane pira-pira ilmu. Wa in sadafta lan lamun nemu sapa sira qalbaka ing ati sira inda muwajahatika ing dalem nalikane madhep sira iya ing bidayah ya biha kelawan bidayah musawifan ing ngendi-ngendi apa qalbu wa bil amali lan kelawan ngamalake bimuktabaha kelawan perkara kang matrati bidayah mumatilan hale ngendi-ngendi apa qalbu. Faklam mongko ngertiya sapa sira anna nafsaka ing setuhune nafsu ira almailata iku almailatu condong ila tolabil ilmi maring nuprih ilmu. Iya utawi mailah iku an nafsu al amaratu nafsu amarah atau nafsu sing merintai disui kelawan Allah. Wa qadim tahadat lan temen tangi apa kol ya mutiatan halim nurut li syaitani maring syaiton ala ini kang den laknat sapa syaiton liyudlika drapun nekaake sapa syaiton ing sira bihabli gururihi kelawan tampare pembujuke setan pastadri jaga mongko mangkat mangkat sapa setan ing sira bimakitati kelawan sanggu poyone setan ilahum rotil halaki maring masakote kerusakan. Wakos duhu utawi sejane setan iku ayurawija yen to nglakokake sapa setan alaika ing atase sira asyara ing kaelekan fi ma'ridil khairi ing dalem pertelane barang kang apik. Hatta yuhiko sehingga nyedakake utawa nemokake sapa setan ing sira bil ahsarina kelawan pira-pira wong kang ketunan wong kang rugi apane amalan pira-pira amale aladina nyatane wong akeh dola kang sasar apa sakyuhum lumakune aladina fil hayati dunya ing dalam urip dunya wa hum hale utawi aladina iku yahsibuna atau yahsabuna nyono sapa aladina anam ing setuhune aladina iku yuhsinuna agawe bagus sapa aladina sunan ing penggawean kang bagus utawa kang sunan ing penggawean suci wa inda dalik lan ing dalem nalikane mengkono kosbu ayyurawja ya telu macaake alaika ngatasé sira sapa asaitan setan fadral ilmi ing kautamaane ilmu wa darajatal ulama ilan derajate para ulama wa ma lan perkara waroda kang tumeka apa ma waroda kang tumeka fihi ing dalem apa ma fihi minal akhbari bayane sanging pira hadis wal athar lan pira-pira kaule sahabat wa yulhikalan ngelalekake sapa setan ing sira angkolihi saking dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mane man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa hudan man utawi sapane wong iku isdada tambah apane iku isdada tambah sapa man apane ilman ilmune walam yasdad lan ora tambah sapa man apane hudan pituduhe lam yazdad mongko ora tambah sapa man minallahi sange Allah illa budan kejaba ado. Nah. Illa budan. Nerusake nglanjutake sing wingi. Bahasa Indonesia melanjutkan yang kemarin bahwasanya hasil dari buah dari ilmu itu adalah hidayah. Jadi orang itu tidak akan sampai ke finish kalau dia tidak melalui start. Bahasanya biar mudah dipaham. Jadi start dulu dia akan bisa finish. Orang melu start tapi ke melu finish, ya iki ora balapan jenenge ya. Nah, ingin sampai ke tujuan maka harus tahu permulaannya.
Caranya bagaimana? Ya kita pelajari bagaimana awal kita mengikuti. Contohnya apa? Contohnya ya arep melu balapan piye daftar sih, ya toh. Ora daftar ora iso. Mulainya teko start. Nah, finishnya di finish ning garis. Nah, itu namanya apa namanya? Toto coro. Ben supaya orang tersebut mencapai tujuan akhirnya. Jadi nggak bisa orang itu ingin sampai tujuan tapi tidak mempelajari permulaannya, ya, mempelajari awal-awalnya dulu. Dan juga tidak bisa orang itu tahu dalamnya sebelum melihat luarnya dulu. Nah, contoh wadah, ya. Wadah ini kan jerune ono. Jeru tanpa wadah kan ora iso. Ya kan? Harusnya wadah ini ada dalamnya ada isinya. Isinya itu adalah kandungan yang asli, yang wadahnya itu adalah tampilannya. Nah, tapi dohir itu tidak bisa menunjukkan isinya. Kadang rokok sukun di isini apa jenenge? Grendel. Kalau rokok jarum diisi sukun. Nah, berarti kan enggak harus dilihat dulu wadahnya, baru kita lihat dalamnya. Dan asupun di sini grindel ya metune merengkel. Nah, terus kata Imam Al-Ghazali, jadi semua itu harus melalui permulaan, ya, melalui proses belajar dari awal dulu, nggak bisa instan, langsung loncat ke tengah, terus pengennya langsung pol. Nah, itu nggak bisa, harus dari awal proses baru finish, ya. Waha anak musirun, dan Imam Ghazali menjelaskan dengan kitabnya yaitu Bidayatul Hidayah yang kita pelajari sekarang, supaya apa tujuannya? Ya, ditujar riba. Jadi nafsu kita itu nanti biar menjadi tergugah, ya, dicoba oleh kitab ini. Apakah nafsu ini akan senang, ya, mempelajari kitab ini atau tidak? Dan hati kita juga nanti akan senang apa enggak. Maksudnya ini, yo, nek ngaji, yo, nek atine seneng, seneng kuwi mau ya krana untuk ide pangeran, nek ngaji. Nah, itu berarti tanda-tanda baik, ya. Tapi nek mangkat ngaji kok rada abot, rada dipaksa, biasanya ada gangguannya, yaitu gangguannya setan, biasanya seperti itu. Mending dulu, ya. Nah, terus fa'in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan walaha qabilatan fa'inaka tatolina nihayah. Nah, kalau sudah begitu hati dan nafsu kita ini, ya, menemukan kecondongan, ya, menemukan kecocokan terhadap sesuatu, maka kita akan bisa menikmati dan bisa melalui proses sampai ke finish atau ke tujuan. Bahkan kita harus melaju lebih dalam lagi sampai ke lautan ilmu. Nah, ini yang dimaksud watagul fi bihari ulumi. Kita nyemplung bahasa Jawane neng segorone ilmu. Nah, kalau sebaliknya bagaimana? Wa in sadafta qalbaka. Nah, kalau hatimu nanti mendapati, ya, ingin, ya, arep apik, pengen berbuat baik kok ada yang ngendung-ngendungi. Nah, ini nanti adalah ada cobaan atau bisikan setan, ya, tersendiri. Maka ketahuilah fa'lam anna nafsakal ma'ilata, nafsu yang condong tadi untuk mencari ilmu adalah nafsu al-amarah bisu. Jadi nafsu yang memerintahkan kejelekan-kejelekan. Jadi nanti begini, waqatil tahadud. Nah, nafsu kita, hati kita itu akan nurut tangi gumregah, ya, itu nurutin yang setan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya setan ini menjerumuskan. Jadi begini, aslinya Rasulullah ngaji Rasul, tapi pengen berangkat, ya, terus aku pernah ngaji, punya yang kemarin saya jelaskan niat yang tidak baik. Nah, ini nanti adalah bisikan setan, yaitu nafsu amarah yang memerintah atau menyuruh tidak kebaikan, tapi dibungkus dengan kebaikan. Ya, dibungkus kebaikan tapi tujuannya elek. Nah, ini yang bahaya. Dilihat orang itu apik tapi ternyata isinya
pun. Hah? Brendel. Gendel. Ya gendel. Enggak sesuai. Ya. Nah, ini tujuan setan di sini adalah dia menjerumuskan. Ini setan sing pintar. Jadi dia itu pintar sekali ya membungkus kejelekan, keburukan dengan kebaikan. Nah, tak contohke. Sing luwih penak meneh. Nah, setelah itu tujuannya ya, karena tujuan setan itu biar dilihat bagus, biar dilihat baik, padahal dalamnya itu adalah buruk, tujuan yang tidak baik ya. Terus orang tadi itu merasa dia berbuat baik. Oh iki lho aku wis iso ngaji, aku wis pinter, oh aku wis iso salat. Wah iki seneng setan nek ana wong rumangsa wis seneng kok. Wah iki perkara kuwi. Apa namanya? Berhasil. Ya bisikanku berhasil. Nah, itu harus kalian hindari, kita hindari sama-sama. Seperti itu. Nah, jadi mau noto ati sih. Nah, tujuannya iku mau setan biar apa? Orang-orang itu akan rugi ya. Akan rugi secara amalnya. Jadi padahal dia amalnya itu baik, tapi ternyata niatnya enggak baik. Ya contohnya ibadah utawa apa wae tapi tujuannya biar didelok wong mulya. Iki lho aku sregep jamaah. Iki lho aku. Nah, ini yang menjadi bisikan ya. Jadi dia itu ingin disorot ya, ingin disorot manusia. Nah, cara bahasanya sing penak begini. Kalau kamu pertama kali ya niat ya untuk kebaikan itu demi Allah, maka janganlah menyerah karena manusia. Jadi kalau dari awal kamu sudah demi Allah ya sampai finish. Jangan terus tengah-tengah menyerah tapi karena manusia. Wis mau ya di apa jenenge cara basane penane istilah dikepruki dia bukan bahasa aslinya, istilahnya ada rintangan, halangan. Ya iki menungso niki mau. Krana menungso terus menyerah. Padahal awalnya tujuannya aku krana Allah. Nah, tapi di tengah jalan dia menyerah karena manusia ya. Ngerti ya maksudnya ya? Ya. Nah, terus yang di sini tadi alladzina dzalla sa'yuhum fil hayatid dunya, maka orang-orang tadi itu orang yang tersesat ya di dunia ini, di dunia. Karena dia menyangka bahwasanya mereka itu berbuat baik ya, padahal apa yang dia kerjakan itu hanyalah tipuannya setan belaka. Sehingga setan itu menceritakan, membacakan keutamaan golek ilmu. Golek ilmu ki apik, ulama ki apik. Tapi tujuannya jelek. Ya, kowe duwe ilmu ben kowe engko jos, ben kowe engko mulya, ben wong-wong segan karo kowe. Wah, iki sing diiming-imingi ngono kuwi. Ya. Sampai nanti dia lupa sama dawuhnya Kanjeng Nabi ya, yang istinya man isdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa hudan. Sapa wonge sing tambah ilmune kok ora tambah petunjuke, berarti wong iku mau ya ora nambah kecuali adoh saking Gusti Allah. Paham ora maksudnya? Wong nek tambah ilmu kudune entuk tambah petunjuk ya. Tapi nek wong kok tambah ilmu ora tambah petunjuk, berarti dia tidak mendapat apa-apa kecuali dia itu jauh sama Allah. Contohnya gampang. Kita misalnya punya tujuan ke Jakarta. Nah, tapi kita nggak tahu jalannya. Nah, jeda sing adoh. Kita punya tujuan Jakarta ya, tapi kita nggak tahu jalannya. Berarti kan kita harus bertanya atau belajar. Oh, lewat kene, ya kan? Nah, ketika kita sudah bertanya atau belajar, ya mengetahui jalan menuju Jakarta, ya lewat Semarang, Kendal dan sebagainya, pasti kita akan tambah petunjuknya kan? Aslinya arti dan direti ya. Tapi harus diamalkan ya. Contoh mau nek kita ini ingin dekat sama Allah yaitu belajar ya. Setelah belajar kita harus menambah petunjuk mau. Awake dhewe sadurunge ngertine Semarang tok, urung ngerti Kendal. Urung ngerti sampai Tegal, terus didoi iki lewate kene. Dadi kan ngerti. Setelah itu dia berangkat. Maka jarak Tegal ke Jakarta kan semakin dekat, ya enggak? Tapi kalau kita duduk di rumah, ya jauh terus. Ya kita ibaratkan kita tujuannya Allah kan. Ya, kita ke sana harus melalui belajar dan sebagainya.
Nah ini kita dicontohkan biar lebih mudah. Kita punya tujuan Jakarta, kita harus tahu jalan menuju Jakarta. Ya. Kita sudah tahu, tapi orang tetap ngerti mesti dikandani. Iki lo lewat Jakarta lewatnya Tegal, tapi tetap ngerti. Nah iki wong rugi piye wis didudoi tapi tetap orang ngerti. Jadi ora tambah deh ilmu nih. Wis ditambahi petunjuke neng Jakarta lewat Tegal, lewat Cirebon dan lain sebagainya. Nah dia tidak tahu. Nah ini yang dimaksud contoh man izdada ya sapa wong sing tambah ilmu tapi kok ora tambah petunjuke ya iku wau mong rugi ora tambah apa-apa kecuali tambah adoh. Kudune nek wong wis belajar harusnya dia harus menambah petunjuk. Sing urung ngerti dadi ngerti. Nah, iki mau contoh. Terus lagi wan qolihi lan saking dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi adaban yaumul qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi ilmi. Asadun nasi utawi luwih bangete menungso apane adaban siksane yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat iku alimun wong kang alim. Lam yanfa'u kang ora diparingi manfaat ya ing alim sapa Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Wong sing paling rugi atau wong sing paling banget siksane ning dina kiamat kuwi wong alim sing ilmune ora manfaat. Dikai ilmu tapi Allah memberikan orang itu ilmunya tidak bermanfaat. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Kita punya ilmu sedikit kita amalkan. Iki mau contoh nih. Pengen ning Jakarta, aku pengen ning Jakarta. Yo mangkat. Kan harus mempersiapkan bekalnya ya kan. Oh ongkosnya piro numpake apa. Tapi wis ngerti dalane, tapi dia nggak mau berusaha, duduk manis ya nggak sampai Jakarta. Nah ini rugi. Nah, itulah orang yang rugi. Kalau udah tahu harus dijalankan, cari bekal untuk menuju tempat tujuannya. Terus juga ada hadis wakana sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni donga diapalke ya ben ilmune manfaat. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsa wa amalin la yarfa la yurfa wa du'ain la yusma. Jadi donga iki dungane Kanjeng Nabi ya, diamalke apik ora diamalke ya kebangetan. Nah, doa ini kan pendek sekali ya. Wis donga ya pokoke ya terserah. Donga sing paling apik kan ya bang salat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kula aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amalan-amalan perbuatan yang tidak diangkat, dari doa yang tidak didengar. Jadi kita harus berlindung sama Allah. Wa qali sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu syifahum bimuqaridin. Marartu lewatan sapa ingsun. Jadi Kanjeng Nabi ya pernah di malam Isra ya di malam Isra Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini Kanjeng Nabi pernah menyaksikan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, apa jenis sini Isra Mi'raj. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ini pas malam Lailatul Isra. Dari perjalanan Mekah ke Baitul Maqdis atau Palestina. Nah, itu Kanjeng Nabi melihat kaum yang di situ bibirnya itu digunting. Ya, digunting-gunting terus diobong. Guntingnya iki mau teko geni. Nah, terus ditanya, "Man antum?" Nah, kalian itu siapa? Qalu kunna na'muru bil khair. Kita semua adalah orang yang suka memerintah kebaikan wala natihi, tapi aku ora tau nglakoni, ngakon-ngakon tok. Mau dijawabin ngakoni. Ya. Wa nanha anisari wa natihi, dan aku juga sering melarang keburukan dari hal-hal yang tidak baik, tapi aku nglakoni. Nah, ini apa kata Rasulullah ketika melewati ya ada sekelompok kaum yang di situ bibirnya digunting dari api. Ternyata mereka itu adalah orang-orang ya yang suka menyuruh kebaikan tapi ra gelem nglakoni. Jarene nek wong zarkoni ngono ya. Gelem ujar ora gelem nglakoni.
Jarkoni sing angel kuwi. Suka menyegah, melarang keburukan, ya. Tapi dia melakukannya. Ojo ngono, tapi dia seneng lakoni. Nah, tapi kata Imam Ghazali, ya, kalau orang-orang terus kue terus ngene lah, aku mau anu lah, apa jenenge, ngandani api-api aku dhewe iso nglakoni. Ojo ngono. Ya, tetap kita sebagai manusia harus tetap ya amar ma'ruf, ya, memerintah, menyuruh kebaikan, wa nahi mungkar, dan mencegah kemungkaran. Terus awake dhewe krungu dawuh iki terus wedi. Ya. Ya. Jadi jangan salah paham, maksudnya tetap kita ya semaksimal mungkin ya kita harus menyuruh ya kebaikan dan melarang atau mencegah kemungkaran. Nah, itu tetap kewajiban kita. Terus ngene misalnya krungu iki, lah jare Kanjeng Nabi nek apa jenenge rek iso nglakoni kok digunting ngono. Rasudut. Di kitab lain Imam Ghazali berkata tetap kita semua manusia punya kewajiban ya untuk menyuruh kebaikan, ya, amar ma'ruf nahi munkar kalau bahasa santrinya atau bahasa Arabnya. Jangan terus dari takut, karena takut terus ora gelem amar ma'ruf. Aku mau lah mending meneng wae. Ya malah salah kabeh. Harus tetap amar ma'ruf nahi munkar itu kita laksanakan semaksimal mungkin ya, walaupun kita sendiri belum bisa semaksimal mungkin melakukannya. Ya. Nah, itu tadi tentang hadis-hadis Rasulullah ya yang menjelaskan tentang orang alim, tentang keutamaan ilmu, dan tentang malam Isra. Ya. Fa iyyaka ya miskinu antu'ina litazi wirahu wa tatalla yahtabilu. Fawilul jahili haitsu lam mutawaf. Terus lagi dalam dawuhnya atau kalamnya para sahabat dan tabi'in, ya, Rasulullah itu bersabda, ya, ini yang diriwayatkan oleh para sahabat, ya, nadratu ilal alim ahabbu ila min ibadati sanati wasyama. Delok wong alim, delok kiai, delok habaib, ya, delok sapa wae sing duwe ilmu ni Gusti Allah iku luweh apik, luweh dicintai ya daripada ibadah sunnah. Jadi ndelok wong alim di kamera Pak Yai. Hah? Ambil dulu ke kamera. Dulu wong alim. Kalau di kitab tentang hadis itu banyak sekali keutamaan ilmu dan orang-orang alim. Jadi salaman karo wong alim ganjarane ya luwih apik. Memandang orang alim juga lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Apalagi duduk di majelis ilmu, wah luwih hebat banget. Ya. Ketika Kanjeng Nabi keluar ya melihat beberapa kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 itu dungo. Ya, dungo bareng-bareng, jalune pangeran, ya, dungo bareng-bareng ya Allah, jalur iki jalur kejayu sebarang kalir. Nah, terus kelompok lagi ya ada yang sholat sunnah, ya sholat sunnah. Ada kelompok ketiga. Ini yang bikin Kanjeng Nabi itu bikin menarik perhatian, karena yang kelompok 3 ini adalah orang-orang yang lagi membahas ilmu. Lagi membahas iki haram, iki wajib, iki elek, iki apik. Nah, baru Kanjeng Nabi bersabda, iki lho kelompok sing apik. Nah, nek wong donga kae ya nek ke Gusti Allah ngarepake ya dikabulke. Wong salat kae ya ganjarane dipek dhewe, ora kanggo wong liya. Lah iki wong bahas hukumnya Allah, iki sing paling manfaat. Kenapa paling manfaat? Karena dia membahas ilmune Gusti Allah dan nanti disebarkan pada umat. Ya awake dhewe dhisik ra iso wudu, diajari wudu krana ngaji. Tapi nek wong berdoa itu kan hanya untuk kepentingan sendiri. Ya kan? Ya Allah bojo ayu, ya Allah sugih, ya kan untuk kepentingan sendiri.
orang sholat, orang beribadah, ya kan? Orang beribadah juga sama. Dia beribadah pahalanya dipek dhewe. Tapi kalau orang yang belajar, nah ini beda. Dia menyebarkan ilmunya Gusti Allah. Terus yang bermanfaat kanggo wong liya. Ini kata Kanjeng Nabi, ya inilah taman dari pertamanan surga. Jadi makanya kita sering dengar bahwasanya majelis taklim, majelis ilmu itu adalah salah satu dari taman surga. Jadi mudah-mudahan ini termasuk taman surga gitu. Amin. Taman ini Mbak. Taman Ciut dulu. Nah, pada intinya tadi ya kita kasih batas biar nggak lupa nanti sampai hadis tadi ya sampai halaman 6 ya biar nggak terlalu panjang karena udah malam. Nantinya kita beruntung sekali karena kita berusaha ya tetap selalu belajar walaupun dari sana, dari sini, dari timur, dari Dina, Dari Semarang. dari Semarang juga datang, dari Bungo, dari Wonosobo datang, dari Babalan, Mulyo. pada datang tujuannya untuk tolabul ilmu. Ya, kita sama-sama belajar. Jadi belum tentu saya yang di sini membacakan kitab lebih mulia dari kalian. Siapa tahu salah satu dari kalian itu lebih mulia dari saya. Ya, kita nggak tahu siapa yang lebih mulia, lebih baik di hadapan Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua ya mendapat berkah belajar dari kitab karya dari Imam Al-Ghazali. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.